Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran dalam jaringan. Pada pertemuan yang lalu, Ibu telah menyampaikan materi yaitu seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, materi yang pertama, unsur seni rupa 2 dimensi. Unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa merupakan unsur yang digunakan untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa. Unsur-unsur seni rupa yaitu terdiri dari 1 titik. Titik merupakan ujung dan pangkal dari sepotong garis dan dapat pula dilihat sebagai perpotongan 2 garis atau lebih. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar yang melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Teknik lukisan yang menggunakan kombinasi dari berbagai variasi ukuran dan warna titik dikenal dengan sebutan pointillisme. Unsur yang kedua, garis. Garis adalah unsur seni rupa sebagai hasil dari penggabungan unsur titik. Garis memiliki dimensi memanjang dengan berbagai jenis, ketebalan, dan arah. Berikut yang disajikan pada tabel. Aspek yang pertama adalah jenis. Nah, jenis ini ada beberapa variasi. Ada variasi lurus, ada lengkung, ada berombak, dan siksak. Sekarang aspek yang kedua, ketebalan. Ketebalan variasinya itu ada garis tebal dan ada garis tipis. Yang ketiga, aspek arah. Aspek arah itu variasinya ada tegak lurus, ada mendatar atau biasa disebut dengan horizontal, dan ada diagonal. Wujud garis ada 2, yaitu garis nyata dan garis semu. Garis nyata yaitu garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Yang kedua, garis semu. Garis semu yaitu garis yang muncul karena terdapat kesan balance pada bidang, warna, atau ruang. Yang ketiga, unsur bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggunakan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang misalnya persegi, segitiga, trapesium, dan lain. Mungkin bisa dilihat dari gambarnya yang di samping. Kemudian unsur yang keempat adalah bentuk. Bentuk adalah unsur seni rupa dari gabungan berbagai bidang. Bentuk dikelompokkan dalam 2 macam, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris atau anorganis. Bentuk geometris yaitu bentuk yang terdapat ilmu ukur, seperti bentuk kubistis, contohnya segitiga, kubus dan balok,
bentuk silindris, contohnya tabung, bola, dan kerucut. Bentuk non-geometris yaitu bentuk yang meniru bentuk alam. Misalnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Unsur yang kelima, ruang. Ruang adalah unsur yang menunjukkan kesan, keluasan, kedalaman, cekungan, jauh, dan dekat. Dalam seni rupa dua dimensi, ruang bersifat semu atau hayal. Misalnya, ruangan yang terkesan dari lukisan. Unsur yang keenam, warna. Nah, unsur warna ini merupakan unsur seni rupa yang paling menarik perhatian. Atau warna adalah unsur seni rupa yang menimbulkan kesan dari pantulan cahaya pada mata. Menurut teori warna yaitu Brewster, ini Brewster berasal dari Jerman, membagi warna dalam beberapa macam, yaitu yang pertama warna primer. Warna primer ini adalah warna dasar atau warna pokok yang tidak diperoleh dari campuran warna lain. Yang termasuk warna primer itu terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Nah, ini kalian bisa lihat contoh yang terdapat pada layar. Yang kedua, warna sekunder. Warna sekunder yaitu pencampuran dua warna primer dalam takaran tertentu. Artinya ini percampuran dua warna primer 1:1. Contohnya, ini warna merah dicampur dengan warna biru. Itu menghasilkan warna ungu atau violet. Nah, merah dan kuning dicampur menghasilkan warna orange. Dan biru dicampur warna kuning menghasilkan warna hijau. Hasil dari campuran itulah disebut dengan warna sekunder, yaitu warna ungu, hijau, dan orange. Yang ketiga, warna tersier. Warna tersier adalah pencampuran dua warna sekunder atau warna yang didapatkan dari pencampuran warna-warna sekunder. Misalnya, warna hijau ditambah warna ungu, warna hijau dicampur dengan warna orange, warna orange dicampur dengan warna ungu. Hasil pencampuran itulah disebut dengan warna tersier. Dalam berkarya seni rupa, terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu ada secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Warna harmonis adalah warna yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai apa yang ada di alam. Contohnya, daun itu berwarna hijau, langit berwarna biru, awan berwarna putih. Jadi sesuai apa yang dilihat dan sesuai apa yang ada di alam, itulah warna harmonis. Yang kedua, warna heraldis. Heraldis adalah penggunaan warna untuk keperluan perlambangan atau simbol atau tanda tertentu. Contoh, warna merah untuk menyatakan keberanian. Nah, kemudian putih melambangkan kesucian dan kesetiaan.
Misalnya warna hijau itu melambangkan pertumbuhan dan kesejukan. Nah, itu warna heraldis, merupakan warna simbol. Yang ketiga, warna murni. Murni adalah penggunaan warna secara bebas atau tidak terikat dengan kenyataan. Ini lawan dari harmonis, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, misalnya saja seekor kuda dilukis ya dengan menggunakan warna ungu dan hijau. Nah, tidak sesuai dengan warnanya. Nah, kemudian pohon-pohon misalnya berwarna biru atau ungu. Nah, biasanya warna pohon itu kan berwarna hijau. Jadi ini penggunaan warna murni itu bebas menggunakan warna. Nah, jadi cara ini banyak digunakan sebagai unsur keindahan. Yang berikut warna monokromatik. Warna monokromatik adalah melukis dengan menggunakan satu jenis warna. Ya, mono ya, satu jenis. Warna polikromatik. Warna polikromatik adalah melukis dengan menggunakan beberapa jenis warna. Ya, jadi ini ada yang menggunakan satu warna dan ada yang menggunakan beberapa. Ada mono dan ada poli. Sekarang unsur yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur adalah sifat dan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa atau nilai raba dari suatu permukaan. Setiap benda memiliki sifat permukaan yang berbeda. Tekstur itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada tekstur nyata atau asli dan tekstur semu atau buatan. Tekstur nyata adalah nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan. Contohnya, bulu ayam, bagaimana teksturnya? Halus ya. Nah, sedangkan tekstur semu yaitu tekstur yang mempunyai nilai perbedaan atau kesan yang tidak sama antara penglihatan dan perabaan. Jika dilihat, seolah-olah terdapat tekstur pada hasil karya, padahal tidak terdapat tekstur ketika hasil karya diraba. Itulah tekstur semu atau buatan. Unsur yang kedelapan, gelap terang. Unsur seni rupa yang terakhir itu adalah gelap terang ya. Jadi unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Unsur ini bergantung terhadap intensitas cahaya. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Gelap terang dalam seni rupa memberikan kesan gambar memiliki volume, kedalaman ruang, dan memberi perbedaan kontras. Nah, sekarang prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah cara penyusunan, pengaturan unsur-unsur rupa sehingga membentuk suatu karya seni. Prinsip seni rupa dapat juga disebut asas seni rupa, yang menekankan prinsip desain seperti kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Yang pertama, kita bahas
yaitu kesatuan atau unity. Kesatuan adalah prinsip yang menunjang bagaimana unsur-unsur dalam seni rupa saling berpadu satu sama lain sehingga saling menunjang dalam membangun sebuah komposisi yang menarik dan indah. Unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa tentu saling bertautan, utuh, dan tidak berdiri sendiri. Contohnya, warna gambar tentu berkaitan dengan objek yang digambar. Gambar laut misalnya tentu berkaitan dengan warna biru. Nah, ketika matahari cerah, langit tampak berwarna biru atau berwarna jingga ketika senja. Nah, contoh gambarnya. Yang kedua, keselarasan atau harmoni. Prinsip ini merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur yang berbeda, baik bentuk maupun warna. Keselarasan bentuk dapat diciptakan melalui penyusunan bentuk yang saling berdekatan. Keselarasan warna dapat diperoleh dengan memadukan warna. Prinsip yang ketiga, penekanan. Penekanan atau kontras adalah prinsip yang mendasari kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan. Penekanan akan membuat sebuah karya seni tidak bersifat monoton dengan memberikan perbedaan yang mencolok pada bentuk, warna, dan ukuran. Sebuah karya seni akan terlihat lebih menarik. Prinsip yang keempat, irama atau ritme. Irama atau ritme adalah prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur. Pengulangan unsur-unsur seni rupa yang diatur bisa berupa garis, bentuk, variasi warna, tekstur, dan gelap terang. Pengulangan yang sama akan terasa statis, sedangkan pengulangan yang dilakukan secara bervariasi akan menghasilkan irama harmonis yang dapat meningkatkan nilai estetika dari karya seni rupa yang dibuat. Pengulangan unsur bisa bergantian yang biasa disebut irama alternatif. Irama dengan perubahan ukuran besar kecil itu disebut irama progresif. Irama gerakan mengalun atau flowing dapat dilakukan secara kontinu dari kecil ke besar atau sebaliknya. Irama repetitif adalah pengulangan bentuk, ukuran, dan warna yang sama atau monoton. Contoh prinsip irama itu bisa dilihat dari gambarnya ya. Kemudian prinsip gradasi yang kelima. Gradasi adalah susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Di antara prinsip-prinsip seni rupa, gradasi merupakan prinsip yang paling sering diterapkan dalam pembuatan mozaik, karikatur, lukisan, dan seni rupa dua dimensi lainnya.
Gradasi akan membuat sebuah karya akan menjadi lebih hidup. Nah, contoh pada gambar di samping gradasi. Sekarang prinsip kesebandingan atau proporsi. Kesebandingan atau proporsi adalah prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan dan penyesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Sebagai contoh, ketika hendak membuat lukisan manusia, pelukis harus pandai menyesuaikan ukuran antara mata, hidung, mulut, alis, dagu, dan bagian tubuh lainnya agar selaras. Atau gambar cangkir dengan pocinya. Gambar akan tampak tidak wajar jika cangkir digambar lebih besar daripada pocinya. Begitupun dalam proses pembuatan karikatur. Ukuran-ukuran dari unsur seni rupa yang terdapat di dalamnya harus berada dalam perbandingan yang proporsional. Yang ketujuh, komposisi. Di antara prinsip seni rupa yang lain, komposisi menjadi prinsip yang paling penting dalam mendasari keindahan dari sebuah karya seni. Komposisi sendiri itu merupakan organisasi dari unsur-unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Prinsip yang kedelapan, keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan prinsip yang terakhir. Nah, biasa juga disebut dengan balance. Keseimbangan adalah prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa yang diatur sedemikian rupa melalui prinsip keseimbangan akan menjadi daya tarik bagi para penikmat seni rupa. Ya, jadi prinsip-prinsip seni rupa itu ada 8. Nah, kemudian untuk unsur-unsurnya juga itu ada 8. Oke, jadi itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dimengerti, dan dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan materi media berkarya seni rupa 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.